tapi kita bersyukur bahwa di tengah kondisi pandemi COVID yang terjadi di negara kita maupun di seluruh dunia, justru bisnis High Desert ini mengalami satu lompatan yang sangat luar biasa. Ya, jadi semangatnya juga harus terus ya, semangat yang terbaik yang Anda miliki. Oke, terima kasih untuk sudah bergabung bersama dengan kami pada acara yang sangat spesial dengan pembicara dan narasumber juga yang sangat luar biasa tentang Relationship Selling Workshop pada pagi hari ini. Nah, acara hari ini, kenapa kita selenggarakan? Karena kita tahu di bisnis High Desert ini adalah kita semua bagaimana kita men-sharingkan tentang kedahsyatan daripada produk maupun bisnis kita. Tentunya yang menjadi sangat luar biasa adalah bukan sekedar bisnis ini bukan sekedar cuma menjual ya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, tapi bisnis ini lebih jauh lagi adalah bagaimana kita men-sharingkan pengalaman kita dan membangun hubungan dengan orang-orang sekitar kita, sehingga ini akan menjadi bisnis jangka panjang dan akan menjadi bisnis yang bisa menjadikan Anda memiliki networking yang sangat besar dan luar biasa. Dengan narasumber yang sudah hari ini kami persiapkan untuk Anda semua, saya memastikan bahwa Anda yang ada di rumah saat ini, mendengarkan dari rumah ataupun dari tempat Anda bisa mendapatkan banyak sekali pembelajaran. Dan kita akan melihat ya background daripada pembicara kita pada pagi hari ini. Oke, beliau 2004, beliau lulus sebagai Master of Science dari Magister Program of University of Indonesia majoring on Human Resources Development Studies in the Faculty of Social and Political Science. Dan 1996 beliau juga meraih Bachelor Degree of Agricultural and Green Engineering pada IPB University. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun ya sebagai health consultant, apitherapist, smart skin advisor, personal and business coach, dan juga merupakan human capital, menekuni bisnis human capital dan juga learning management selama lebih dari 20 tahun ya di berbagai perusahaan multinasional, dan juga menekuni bisnis sales and marketing operation. Tentunya beliau juga menekuni sebagai business network development. Nah, Bapak Ibu dengan pengalaman lebih dari 20 tahun malang melintang di dunia human capital, learning management, sales and marketing, dan juga tentunya health consultant, tentunya hari ini, di pagi hari ini kita semua bisa belajar banyak sekali dari sosok yang satu ini. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin Anda sudah menyiapkan pastinya ya, alat tulis, buku ya untuk bisa mencatat, sehingga materi yang akan disampaikan nanti kita bisa benar-benar memaksimalkan semuanya dengan baik. Langsung saja saya pinjam tepuk tangan Anda, boleh ya, yang videonya masih off, di-on-in dulu, kita lambai-lambaikan tangan untuk memulai acara ini, dan kita berikan sambutan yang paling meriah untuk Star Diamond High Desert Indonesia, Ibu Leni Setiawati, STP MSI. Silahkan, Bu Leni, waktu dan tempat saya berikan. Terima kasih Bu Nina. Luar biasa, pada pagi hari ini teman-teman semua sudah siap di depan tempat masing-masing ya. Salam selamat pagi semua, semangat semua ya pagi hari ini. Kita akan belajar sama-sama tentang relationship selling. Nah, saya berharap kita tidak akan terlalu berlama-lama dengan teori karena ini adalah workshop dan saya mengasumsikan semua yang ada di sini sudah menjadi enterpriser High Desert yang luar biasa. Oke, nah sebelum saya mulai, ya, saya akan membawa teman-teman untuk mengenal tipe-tipe pembeli. Karena begini teman-teman, seringkali kita ini berharap bahwa setiap kali kita menawarkan sesuatu, terutama menawarkan produk High Desert, kita akan ketemu dengan orang yang akan bilang, iya, saya mau beli madunya, saya mau beli biskinnya, saya mau beli apa, dan sebagainya. Dan ketika orang tidak mau membeli, menolak kita langsung kecewa. Ya, padahal yang kita tahu di sini bahwa tidak semua orang itu punya keinginan dan punya kebutuhan untuk membeli apa yang kita tawarkan. Itulah sebabnya kita mesti mengenal persentasenya ya, seperti ini. Jadi Bapak Ibu, setiap orang yang kalau kita tawarkan, ya aku mau beli madumu, ya aku mau beli biskinmu, aku mau beli
polenmu. Nah, itu adalah pembeli natural yang memang dia sebetulnya ada kebutuhan dan pas Anda tawarkan, pas jodoh ya, pas mau, pas ada, pas dia memang perlu. Dan otomatis, oh iya saya memang mau beli madu, memang saya cari madu, apalagi ini ada yang kena COVID. Nah, pas begitu ya. Ini disebut pembeli yang natural, yang memang tidak perlu skill, tidak perlu keterampilan dari kita. Memang pas kebetulan dapat orang yang seperti ini ya, katanya hoki ini dapat seperti ini bukan hoki Bapak Ibu, ini probabilitas ya, kemungkinan. Memang 10% dari total pembeli kita itu adalah natural buyer ya. Nah, natural buyer ini juga diimbangi dengan pembeli yang ekstrim. Aduh Bu, aku sampai stres ketemu orang yang kayak gini gitu ya. Mau beli aja kok susah banget nanyanya dari A sampai Z. Terus belum lagi mesti begini, mesti begitu, kekhawatirannya banyak. Nanti dapat produknya juga kok ya pas. Ya, produknya itu ada sesuatu gitu ya, sehingga jadi ngomel lagi, jadi ini lagi. Nah, tenang. Yang kayak gini ini yang namanya pembeli ekstrim hanya 10%. Jadi imbang ya, yang natural buyer tadi kelihatannya kita kok gampang banget 10%, yang ekstrim kok kelihatannya susah banget 10% juga. Nah, sekarang yang paling banyak apa? Yang paling banyak adalah potensial buyer. Nah, pembeli potensial ini yang kita mesti gali, kita mesti yakinkan, kita mesti tunjukkan, kita mesti temukan apa sih kebutuhannya dia. Oh, ini loh, kondisi kayak gini, anakmu itu lagi berjuang bukan hanya melawan ini penyakit ya, sehingga stamina dan daya tahan tubuhnya masih bagus, tetapi juga konsentrasi belajarnya, namanya juga home learning. Nah, kamu sudah suplemen apa buat dia? Oh, enggak sih, aku enggak siapin apa-apa, habis aku khawatir ngasih ini, ngasih itu. Nah, Bapak Ibu, inilah orang yang namanya potensial. Potensial itu artinya apa? Dia secara uang ada, ya, secara uang ada, kemudian secara kebutuhan sebetulnya ada, tapi dia belum ketemu. Nah, ini dia yang disebut potensial buyer. Yang potensial buyer ini ada 80% loh. Nah, 80% inilah yang membuat kita sebagai enterpriser itu perlu belajar. Belajar bukan hanya bagaimana caranya jualan, karena sebetulnya di High Desert ini nggak diajarin jualan ya, tetapi belajar bagaimana kita sharing, bagaimana kita berbagi. Kemudian kita nantinya juga akan belajar bagaimana meng-open mind, membuka pikiran orang. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, teman-teman semua, kita perlu belajar ini karena kita mau mengubah yang 80% potensial ini menjadi sales, menjadi sebuah bisnis, menjadi omset buat kita. Asik kan? Nah, di sini kita memerlukan relationship selling. Relationship selling itu ya sebetulnya adalah proses menjual dengan cara membangun relasi dengan pelanggan. Jadi, saya lebih suka bilang sebetulnya relationship selling ini adalah sharing. Ya, sharing ke teman, sharing ke orang yang kita jadikan teman, kita jadikan saudara, yang hubungannya kita bangun dulu, kita dekati dulu. Intinya apa? Kalau ini teman-teman bisa lihat di sisi sebelah kanan ini saya tampilkan ya, relationship selling adalah satu keadaan di mana kita membangun relasi, di mana saya sebagai subjek dan sebagai objek ini ya, bisa menjadi milikmu, bisa menjadi bagian dari hidupmu untuk selamanya. Nah, asik kan ya? Jadi relationship selling ini membuat kita punya hubungan baik. Nah, relationship selling ini ternyata banyak dipelajari Bapak Ibu, dan ini bukan sesuatu yang baru memang, tetapi banyak orang yang belum menggunakan ini. Relationship selling ini menurut Jim Cathcart ya, ini ada bukunya. Relationship selling ini banyak digunakan untuk penjualan, proses penjualan ya, proses jual beli untuk produk-produk premium, produk-produk yang buat kalangan papan atas. Mereka biasanya kalau Anda mau membeli mobil yang harganya di atas 1 miliar ya, jualnya itu nggak sama seperti mobil yang harganya sekitar 150 juta. Nah, itu dia ya. Jadi menjualnya itu dengan cara apa? Relationship selling, dengan cara sharing, dengan cara membangun
hubungan ya. Di sini kita lihat Jim Cartset. Ini sengaja saya tidak terjemahkan ya Bapak Ibu ya. Sengaja memang ya supaya kita bukan hanya go internasional tapi kita juga tahu bahwa ini tuh sesuatu yang sudah dipelajari orang, tinggal kita terapkan aja ya. Relationship selling ini adalah kunci untuk mendapatkan dan memelihara, menjaga konsumen kita. Bagaimana satu hasil yang besar ya bisa didapatkan dari relasi kita, dari hubungan yang baik kita. Ini namanya kita bukan memanfaatkan hubungan terus kita supaya jadi bisnis ya. Bukan Bapak Ibu. Konsep relationship selling ini lebih kepada kita ini menjadi konsultannya orang ya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Di sini relationship selling lebih efektif karena dia menghindari jualan dengan taktik yang langsung gitu loh. Jualan langsung itu apa ya? Ini loh, diskon, ini yang lagi promo, ayo beli gitu ya. Itu dihindari sama sekali ya. Di sini juga memperkuat loyalitas customer kita. Ya. Kita bisa menemukan banyak sumber ya dari kondisi customer kita, sehingga kita bisa melakukan upselling. Upselling itu berarti tadinya dia beli madu, jadi beli pollen juga, jadi beli royal jelly juga, itu upselling. Jadi kita mencoba untuk menjual dengan sesuai kebutuhannya dia. Ya. Ataupun cross-selling. Cross-selling itu kita menjual jenis yang lain. Misalnya tadinya cuma minum madu untuk kesehatan. Enggak, aku cari produk lebah hanya untuk jaga kesehatan. Tapi kemudian karena dia sudah percaya sama relasi kita, terus bertambah menjadi cross-selling, menjadi beli biskin, beli untuk rambut, perawatan, dan sebagainya. Ya. Relationship selling juga membuat setiap poin pembelian, jadi proses pembelian itu membuat hubungan konsumen ini jadi lebih dekat. Bukan hanya seperti pembeli dan penjual, tapi malah nambah saudara, nambah teman, ya. Ini ditambah dengan kalau di High Desert kita diajarin oleh Koyul dengan apa? Power of giving. Jadi kita saling memberi, ya, saling memberi seperti layaknya teman yang baik, saudara yang baik, ya. Inspiratif kan, Bapak Ibu? Jadi membangun relasi ini sangat cocok, sangat efektif dalam bisnis pemasaran jaringan, apalagi kita di social network marketing. Kenapa? Karena relationship selling ini dasarnya adalah kita mengenal konsumen kita, mengenal prospek kita, sehingga kita ini bisa tahu kebutuhannya, dan ketika kita presentasi, yang terjadi bukan seperti salesperson, seorang yang sedang menjual atau penjual yang sedang ngecap. Ngecap itu jual kecap nomor 1 ya. Nah, kita di sini jadi seperti teman yang sharing karena peduli dengan kondisi teman kita, dengan kondisi saudara kita. Sehingga muncullah yang namanya trust. Trust itu artinya percaya. Karena percaya dan yakin bahwa apa yang kita sharingkan ini memang untuk kebutuhannya dia, maka dia jadi beli, jadi mau mencoba dengan rasa percaya yang sangat tinggi. Ini kuncinya relationship selling. Nah, sekarang kita lihat ya, tenang Bapak Ibu, nanti kita juga akan latihan. Ini ada latihan yang namanya juga workshop ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya akan mengajak untuk merenungkan. Nah, di sini saya akan tampil di sini ya adalah perbedaan dari traditional selling dengan relationship selling. Ya, yang sisi sebelah kiri Anda itu traditional selling ini suka dibilang transaksional selling. Jadi kita tuh menjual karena ya memang kita perlu menjual. Saya sebagai penjual tidak peduli apakah pembeli saya ini perlu produknya apa enggak. Yang penting saya ini pinter ngecap dan harganya juga saya banting supaya bisa cepat laku. Saya juga nggak peduli apakah customer saya ini nanti beli lagi apa enggak. Yang penting sekarang dia beli dan nggak masalah mau dipakai apa enggak. Yang penting saya untung. Nah itu dia, itu tradisional atau transaksional selling. Ya, nah kita lihat ya sikapnya di sini ya, sikap dan pendekatannya ini semua kita coba bandingkan ya. Kalau tradisional selling itu sikap penjualnya adalah pokoknya omset.
pokoknya duit. Saya nggak peduli orang lain sesama pembeli, sesama penjual, saya juga tidak peduli sama pembeli saya. Ya. Tapi kalau relationship selling, sikapnya itu pada kualitas hubungan. Ya, aduh, saya ini nggak enak, udah kenal lama. Aduh, konsumen saya ini sudah kenal saya, sudah lama, hubungannya sudah baik. Maka kita akan jaga hubungan itu. Bukan soal omset, tapi soal hubungan. Ya, di sini ya. Jangan khawatir Bapak Ibu, karena kualitas hubungan ini, maka kenalan kita ini, prospek kita ini justru akan cerita-cerita ke teman-temannya. Akan MLM ya, mulut lewat mulut. Wah, itu. Dia kenalin teman-temannya, terbentuklah network, terbentuklah jualan lewat jaringan. Ini dia relationship selling. Ya. Walaupun di luar sana sedang banting-bantingan harga, walaupun di sana ada tawaran menarik, saya nggak peduli. Konsumen Anda bilang gitu, kenapa? Len, aku sudah kenal kamu, aku sudah yakin yang kamu janjikan itu pasti yang baik, yang kamu infokan itu pasti yang bisa terpercaya. Jadi aku pokoknya mau beli dari kamu. Nah ini dia ya, ini soal sikap. Bagaimana dengan pendekatan? Kalau traditional selling itu pendekatannya, yang penting saya pintar ngomong dan pintar jualan. Nah ini dia. Itulah sebabnya ya kalau yang transaksional selling ini kebanyakan itu mesti cepat geraknya. Kalau jualan itu cepat. Begitu terjadi transaksi udah selesai. Habis itu langsung cabut. Nah, ini karena ngomongnya pintar. Ya. Kebanyakan dari enterpriser high desert khawatir untuk menjalankan bisnis ini waktu ditawarin bisnis karena mengira bahwa bisnis high desert itu dibangun dengan traditional selling. Jadi ngomongnya di awal pasti ngomong gini, aduh nggak mau Len, aku nggak mau jalanin bisnis Len. Len itu artinya bukan Leni tapi juga upline ya. Len, saya nggak mau Len, saya ini nggak bisa jualan. Saya nggak bisa kalau disuruh jualan. Wah, saya selalu bilang gini, waduh selamat ya Bu, Ibu punya bisnis yang nggak perlu jualan. Tenang Bu, saya juga nggak bisa jualan. Nah, karena jualan yang dimaksud oleh mereka adalah jualan ini loh, pendekatan ini loh. Ngomongnya mesti pinter jualan kecap gitu ya. Ada uang abang sayang, kalau orang nggak mau beli ya udah ditinggal gitu ya. Nah, sementara kalau di relationship selling, itu sharing, benar-benar berbagi. Oh, ini ada misalnya dengar anak kita panas, anaknya teman kita itu sakit ya, kita akan tanya, kita kejar, bukan mau nawarin Popo Elix gitu ya, tapi kita akan tanya, duh, katanya anakmu tadi pulang cepet ya sekolahnya, atau tadi home learning-nya minta izin nggak ikut ya hari ini. Kenapa toh, ada apa? Aduh, anakku tiba-tiba tadi dari bangun itu udah demam, badannya anget. Oh gitu, sejak kapan kayak gitu? Aku baru tahu tadi pagi. Oh gitu, terus ada gejala lain nggak? Ada batuk atau ini? Enggak ada. Terus kamu kasih apa selain penurun panas? Nggak aku kasih apa-apa, bingung aku ke dokter juga, takut ini COVID kayak gini. Nah, kita tunjukkan empati kita. Aduh, kamu pasti bingung ya kalau kondisi kayak gini, emang serba salah ya. Nah, terus kemudian gimana? Sharing. Sharingnya dengan begini. Aduh, sorry ya, aku sharing nih. Kalau aku dalam kondisi kamu, aku biasanya kasih anakku Royal Jelly sama Propoelix gitu. Aku kasih tuh tiap 4 jam. Nanti mengikuti kalau dia tidur ya udah aku biarin tidur. Setelah dia bangun aku kasih minum air madu. Selanjutnya misalnya dia waktunya makan ya aku kasih makan. Terus setelah itu aku kasih lagi tuh Propoelix sama Royal Jelly. Nanti dia akan istirahat lagi biar kasih waktu buat tubuhnya untuk melawan penyakitnya. Gitu. Oh gitu ya Len ya. Itu ada efek sampingnya nggak? Nggak ada efek sampingnya, cuma satu, anaknya tambah sehat. Duh gitu ya, duh beli di mana ya? Aku bingung jadinya ini beli di mana. Tenang, kamu nggak usah bingung. Aku ada. Nah itu loh teman-teman. Jadi di sini pendekatannya adalah kita dengarkan dulu, ya. Kemudian kita lihat, kita analisa situasinya, baru kita tawarkan alternatif solusi. Karena pola hubungannya adalah kita ingin bantu, kita ini ingin bangun hubungan, gitu ya. Karena kita tahu kalau sesama ibu ya, kita bayangkan kita juga anak kita sakit gimana tuh rasanya. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini.
Jadi ini juga berpengaruh terhadap perencanaan kita. Bagaimana cara PDKT. PDKT itu apa? Pendekatan gitu ya. Pendekatan kita ke prospek kita. Kalau kita hanya sekedar sales, sekedar jadi apa tradisional selling ini, ya kita tembak lari. Tembak lari itu apa? Kayak tabrak lari ya. Kita pokoknya jualan jebret selesai. Udah habis itu udah nggak muncul, hilang. Ini kok Leni udah lama nggak muncul ya? Ya soalnya kemarin pasti yang udah dibeli belum habis, jadi saya nggak deketin lagi gitu ya. Tapi kalau relationship selling ada strategi dan perencanaan. Tiap prospek yang kita akan dekati, tiap prospek yang akan kita tawarkan, kita punya rencana yang berbeda, pola pendekatan yang berbeda. Karena kita mau menyentuh bukan hanya supaya orang ini beli satu produk terus nggak dipakai, tapi kita mau orang ini menerima konsep mengkonsumsi produk lebah untuk kesehatan buat sekeluarga. Plus tambah lagi konsepnya. Jangan mau rugi, jangan mau budget jebol. Jadi kita akan ajak untuk pakai gratis, untuk dapat cashback. Jadi gimana strateginya, gimana perencanaannya? Nah, kita cara kerjanya adalah kita kita apa ya, ajak bicara, kita gali informasinya, kita gali kebutuhannya. Jadi pendekatannya itu jadi proaktif gitu ya, nggak reaktif. Kalau reaktif itu misalnya gini, contohnya pendekatan reaktif ya, untuk yang tembak lari itu gini. Misalnya ada orang cerita, aduh aku kena COVID ini. Oh ya, kena COVID ya? Oh ini loh, Propoelix itu bagus loh. Ini kemarin banyak dokter-dokter di seluruh rumah sakit Indonesia itu yang rujukan COVID, itu pakai Propoelix loh. Ini bisa begini. Orangnya baru cerita satu dia kena COVID. Nggak tahu ceritanya bagaimana, OTG atau enggak, sekarang kondisinya gimana, rasanya bagaimana, badannya, enggak. Pokoknya kita tembak langsung. Propoelix, itu yang the best, begini. Nah, itu dia. Terus orangnya gini, oh gitu ya, tapi saya udah minum obat dokter, soalnya saya ini sudah ke dokter tadi, dan saya harus ini mandiri. Oh ya, udah apa? Ini nanti Propoelix-nya itu diminum bareng sama madu. Ini it's the best nih, apalagi sekarang lagi ada promo ini. Promonya namanya Power Pack tuh. Jadi kamu beli Royal Jelly, beli pollen, beli Royal Jelly, beli madu, sama beli Propoelix, kamu gratis hadiah pollen. Itu perlu loh untuk stamina kamu. Oh enggak, aku sudah minum ini kok, sudah ada madu. Loh ntar dulu, madumu madu apa? Begini, aduh Bapak Ibu sayang, ini namanya reaktif. Kira-kira akan beli nggak orangnya? Sebel iya, kesel iya, udah tahu saya, udah ya, aku pusing, nggak enak semua ini badanku, nanti ya kita ngobrol lagi ya. Dah, aduh, nggak bisa, kamu kondisi begini nanti bisa menular, bisa ini, kamu mesti minum ini, gini. Langsung temannya, ceklik, udah. Besok kita WA, kita telepon, nggak diangkat. Aduh, ini pusing nih si Leni nih. Ini pasti nawarin itu lagi tuh produk lebah, males saya. Nah, kita akan dianggap sebagai pengganggu. Apalagi kalau kita seperti minum obat ya, sehari 3 kali. Gimana kok kita WA ya? Gimana kondisimu? Udah minum obat apa? Nggak dijawab. Nanti siang tanya lagi, gimana kondisimu? Udah minum obat belum? Hati-hati loh. Minum COVID itu nggak ada obatnya loh. COVID itu begini-begini. Kita nyerocos terus, padahal teman kita nggak ngangkat telepon kita. WA kita langsung tidak dijawab. Lama-lama kita di delcon, tau ya delcon, delete kontak, atau kita di blok karena kita terlalu agresif gitu ya, dianggap sebagai pengganggu. Nah, itulah sebabnya teman-teman, ini juga bisa terjadi loh di tahap follow up. Kalau orang di follow up setiap hari ya, orang juga kesel. Jadi gimana dong caranya? Kita jadi pihak pemberi solusi. Jadi kita gini, kalau kita belum direspon, kita bilang gini, kita kasih ruang deh buat dia. Kita bilang, misalnya namanya Nita ya, misalnya namanya Wati ya, nama saya kan Leni Siawati, jadi ada Watinya ya. Wati, aku tahu kamu sekarang galau karena sudah ada vonis COVID. Tapi kamu tenang ya, nggak ada masalah yang nggak ada solusinya. Kamu tenang, kamu pakai logika supaya kamu bisa membuat keputusan yang tepat. Ya, sekarang ini isolasi mandiri nggak apa-apa, jalanin aja gitu. Kalau kamu sudah tenang, nah nanti kita ngobrol lagi. Kamu tahu ya, aku ini konsultan kesehatan, aku sayang sama kamu, aku akan sharing yang terbaik buat kamu.
nih, aku punya video yang bagus buat menjaga semangat kamu. Kasih video yang bagus untuk semangat dia. Sama istirahat ya. Kalau aku jadi kamu, aku akan konsumsi produk lebah. Seperti yang aku jelaskan ini ada videonya, kamu pelajarin. Sudah kirim. Jadi kita dengan tenang, kita akan dianggap sebagai pemberi solusi. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke perspektifnya. Kalau traditional selling itu, ya, kita jangkanya jangka pendek. Pokoknya saya jualan. Nah ini teman-teman jangan khawatir dengan yang sekarang lagi marak pendekatan dari produk-produk yang dipasarkan melalui konsep binari. Binari, segitiga, bukan segitiga bermuda ya, tapi segitiga itu loh, yang kanan kiri seimbang ya. Nah, itu jangan khawatir. Kenapa? Karena mereka itu pendekatannya jangka pendek. Soalnya segitiganya itu harus segera terbentuk. Kalau nggak terbentuk dan keburu levelnya tercapai di bawahnya, mereka harus mengulangi lagi dari awal, membentuk segitiga baru. Jadi semuanya cepat sepertinya, ya. Jangan khawatir yang kayak gini. Kalau kita mau relationship selling, walaupun ini customer kita juga beli produk itu, tapi karena dia jaga hubungan dengan kita, dia percaya sama kita, dia akan tetap pakai produk yang kita memang sudah yakinkan beliau untuk pakai. Jadi kalau kita tuh kalau relationship selling tuh ngomongnya jangka panjang, ngomongnya menyeluruh gitu. Jadi nanti kita bisa loh kasih solusi ke dia bukan hanya soal produk lebah. Ya, teman-teman coba pelajari ya di High Desert ini. Kojul mengajarkan kita untuk menjadi solusi, untuk membangun relasi ini. Bahkan kita sampai care sama kondisi anaknya. Misalnya kita sampai kasih perhatian misalnya gini. Loh Ibu, anak Ibu kan masih SD kelas 1. Aduh itu peralihan ya dari TK ke SD. Kebayang ya kalau harus duduk manis di depan komputer dan home learning. Aduh pasti gelisah gitu ya. Iya, dan lama-lama bisa stres. Nah, saya punya sesuatu yang istimewa buat anak ibu supaya dia nggak stres, supaya dia seneng, Bu. Kan juga jarang ketemu temennya ya, jarang dapat hiburan. Nah, ini Minggu Sabtu besok jam 10 pagi itu ada fun and play. Jadi bisa main sama kakak-kakak di sekolah Selamat Pagi Indonesia. Dijamin loh, Bu. Ini udah pertemuan yang keempat ya, dan nggak ada yang kecewa, anak-anak malah senang. Nah, ini ya saya sharingkan ya. Nah, seperti itu. Bahkan kalau misalnya ada masalah dengan keluarga, ya misalnya dengan anak, pengasuhan dan sebagainya, kita bisa tawarkan ikut relationship selling. Gitu. Ikut parenting ya, ikut parenting. Seperti ini ya. Jadi pola hubungannya adalah jangka panjang, ya. Dan tujuannya adalah membuat mitra, membangun jaringan pertemanan, persaudaraan. Ini teman-teman, efek jangka panjangnya luar biasa. Efek jaringannya juga luar biasa. Ya. Terus jadi bukan sekedar nyetak duit ya, bukan sekedar nyetak duit. Jadi teman-teman jangan hanya percaya bahwa dengan jualan terus omsetnya besar itu berarti dalam jangka panjang akan begitu. Belum tentu. Kalau Anda tidak membangun relasi dengan konsumen Anda, dengan prospek Anda, dengan rekan kerja downline Anda, crossline Anda, upline Anda nggak bisa buat kemitraan. Nah, ini dia ya. Ini tujuannya relationship selling ini supaya ada kemitraan. Ya. Nah, sekarang bagaimana menyeleksi proses prospeknya? Nah, ini dia. Kalau Anda selling, Anda semuanya nyoba. Semuanya nyoba tuh gini ya. Bu Leni, aku udah coba semua. Hah? Coba semua tuh maksudnya gimana? Iya, udah aku tawarin semuanya nggak ada yang mau. Apalagi ini harganya segini, harganya mahal, gini-gini. Oke, itu berarti, terus saya tanya gini, kamu tahu nggak dia butuhnya apa? Iya toh, anaknya dia punya 2 anak, yang satu SD, yang satu SMP. Pasti butuh kids tree toh, sama Poland toh. Hah? Dari mana taunya butuhnya itu? Ya iyalah, kan masih SD, masih SMP, kan untuk belajar dan sebagainya. Nah, jangan bikin asumsi Bapak Ibu. Coba gali. Loh, siapa tahu ya, mereka sudah punya suplemen. Suplemennya apa? Oh, saya minum itu yang dari laut itu loh. Omega 3. Nah, yang dari hatinya ikan. Oh, ya ya. Ya. Bagus itu. Nah, ingat Bapak Ibu, kita tidak boleh menjelekkan orang lain ya. Kita bilang, "Oh ya bagus itu." Bu,
kalau mau nggak Ibu anaknya lebih lengkap lagi, apalagi dengan kondisi kayak gini? Apa ya yang lebih lengkap? Nah, kalau anak saya, Bu, saya lengkapi dengan madu. Bapak Ibu lihat ya, kalau itu memang tujuannya untuk stamina tubuhnya dan kita menawarkannya stamina kan kita polen ya. Nah, dia merasa minyak ikannya udah beli banyak, masa saya mesti buang? Nah, kalau Bapak Ibu juga, iya, masa mesti dibuang gitu ya? Ya tawarkan yang dia nggak ada. Yang dia nggak ada kan misalnya madunya kan nggak ada, belum ada. Terus Propolisnya kan belum ada untuk daya tahan tubuh. Nah, kita bisa tawarkan, ya. Sampai di sini semoga jelas ya traditional selling sama relationship selling. Kalau ada yang tidak jelas, Bapak Ibu segera tulis di chat untuk tanya ya. Nanti kita akan bahas di akhir. Oke, berikutnya sekarang kita akan masuk kepada ini. Relationship selling itu apakah customer Anda, relasi Anda dengan customer itu adalah sebuah aset atau sebuah halangan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kita mesti melihat ya bahwa hubungan kita dengan orang itu adalah aset. Aset itu artinya nanti akan menghasilkan saling menguntungkan kedua belah pihak. Jadi jangan jadikan ini sebuah halangan. Sebuah halangan tuh gini misalnya, aduh aku nggak enak tuh temenku jadi tahu kalau aku jualan. Hah? Terus kenapa kalau teman kita tahu? Aku nggak enak tuh jualin temen. Well, terus kenapa kalau teman kita jualin ke temen? Yang kita lupa, yang mungkin kita khawatir, kita jadi ini loh, pendekatan tradisional selling. Kita memaksa dalam tanda kutip jualan ke teman. Misalnya, ini udah promo loh, sayang loh, kok kamu cuma ambil 1, ambil 2 lah, ini kan lagi promo, gini-gini. Nah itu kita menjualnya tuh dengan sedikit nge-push. Habis itu kalau temannya sudah punya banyak, aduh gak bener nih si Leni itu, aku itu ngapain coba beli madu sampai 10 kilo, gitu. Ngapain juga. Nah misalnya kayak gitu ya, itu penyesalan misalnya karena beli 10 kilo, padahal lagi promo Bapak Ibu, kan asik ya kalau jual 10 kilo, punya 10 kilo, 1 tahun juga nggak apa-apa kan. Nah, ini dia beda pendekatannya. Kalau pendekatannya itu relationship selling, orang beli 10 kilo itu seneng. Oh ya bener juga ya Leni ya, ini hemat banget nih kalau beli 10 kilo buat setahun. Gitu ya, toh madunya itu tahan sampai tahun 2025 misalnya. Nah, tapi kalau traditional selling, nggak tahu ya apa tujuannya. Ya memang sih promo, tapi kan nggak segitu-segitu amat ya. Kesel nih aku, duitnya jadi macet deh di situ. Nah itu dia Bapak Ibu. Ya jadi kalau kita mendekati teman yang tujuannya hanya sekedar jualan, oke, itu baru teman-teman ngerasa nggak enak jualin teman. Tapi kalau teman-teman mendekati teman Anda karena sayang, ya kan kalau anaknya teman kita berarti ponakan kita ya. Nah kalau ponakan kan kita mau yang terbaik juga buat dia. Jadi kita sharingkan gitu. Kamu nggak ini ya, nggak sayang, nggak kasihan ya sama anakmu. Itu hidungnya meler terus loh. Aduh, aku tuh kalau ngelihat nggak tega aku ngelihatnya. Coba deh, kamu coba ini loh. Ini tuh ada Kids Tree. Kids Tree itu begini. Aku sih udah pakai dan memang bagus buat anakku. Gitu. Aku sih nggak pakai Kids Tree. Lah waktu anakku masih kecil belum ada Kids Tree. Dulu pakainya Pollen. Kalau sekarang udah ada Kids Tree. Jadi bagus. Ini kemarin ya ada temanku yang begini kondisinya begini. Cerita testimoni seperti sharing. Ini loh begini. Ini loh gambarnya ini loh. Ini aku kasih ya videonya, aku kasih ya testimoninya. Nah, seperti itu. Jadi itu lebih karena kita sayang sama anaknya dia. Jadi nanti kalau dia jadi beli, itu karena dia tahu bahwa kita care. Ya, gitu ya teman-teman, Bapak Ibu. Jadi jadikan hubungan kita dengan teman itu sebuah aset. Karena kamu kenal sama aku dan aku sedang belajar tentang kesehatan, maka sebagai teman aku akan sharing. Aku akan sharing tentang kesehatan, tentang hal yang baik untuk kesehatan. Sorry ya, aku tidak bermaksud jualan ini sama kamu. Kamu kan temanku, kamu tahu aku nggak jualan. Tapi aku mau sharing untuk kesehatan. Gitu ya, aku mau sharing ternyata setelah dipelajari, produk lebah itu yang paling deket loh sama metabolisme tubuh manusia. Gitu ya, jadi kesannya memang tidak memaksa, tapi sharing. Ya, oke. Bapak Ibu, ini kunci dari relationship selling. Fokus kita pada konsumen kita. Dan kita perlu mampu untuk memahami cara berpikir konsumen kita. Nah, jadi kita mesti apa? Ini ada banyak gambar telinga ya. Ini saya seneng nih gambar ini tadi saya
tadi ketemu ya, gambar telinganya banyak. Jadi, make yourself all of ears. Jadi, jadikan semua tubuh Anda itu telinga. Artinya apa? Dengarkan. Jadi, relationship selling mulai dari mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan orang. Kalau misalnya Bu, orangnya pendiam Bu, gimana dong? Nggak mau ngomong, nggak mau cerita. Nah, kalau yang kayak gini, baru kita kasih pertanyaan Bapak Ibu. Ya, kasih pertanyaan. Pertanyaannya pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan tertutup. Nah, ini ya, refresh sebentar. Pertanyaan terbuka dan tertutup. Bedanya gini. Kalau pertanyaan tertutup, kita nanyanya gini. Ini tujuannya, sebetulnya pertanyaan tertutup itu tujuannya untuk mengambil keputusan. Jadi kalau Bapak Ibu pakai untuk gali informasi, ya nggak bisa. Misalnya gini, sudah anaknya sakit? Iya. Panas nggak? Enggak. Pilek nggak? Enggak. Batuk nggak? Enggak. Loh, Bapak Ibu, daripada nanya 3 pertanyaan, 4 pertanyaan, lebih baik tanya 1 pertanyaan terbuka. Kalau tadi kan pertanyaan tertutup, jawabannya iya atau tidak, ini atau itu, gitu ya. Kalau pertanyaan terbuka, orangnya bisa cerita. Nah, yang tadi itu namanya pertanyaan tertutup, ya. Jadinya kita kayak interogasi, ya. Jadi nanyanya gimana? Tanya pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu terdiri dari kata tanyanya apa, mengapa, di mana, bagaimana, siapa, gitu ya. Jadi kita tanya, apa keluhan anakmu? Kok kayaknya nggak enak badannya? Kok kayaknya badannya nggak enak? Apa keluhan anakmu? Iya nih, badannya demam. Tapi kok nggak ada batuk pileknya ya? Terus ini apa namanya? Perutnya kembung. Nah, baru kalau kita tanya, gali informasi lebih jauh, kita pengen tanya, misalnya, apakah ada diare? Oh, nggak ada. Oh, berarti mungkin bukan masalah pencernaan. Nah, pertanyaan berikutnya, kamu kasih obat apa? Nah, itu penting. Kasih obat apa? Enggak, aku belum kasih obat, malah bingung ini mau dikasih apa. Paling penurun panas aja. Oke. Selain itu kamu kasih suplemen apa? Enggak dikasih apa-apa. Nah, ini loh penting Bapak Ibu pertanyaan, dikasih suplemen apa atau dikasih apa selain obat? Karena pertanyaan ini akan membawa kita sebagai jembatan gitu ya untuk sharing. Ya, oke. Jadi kita bertanya. Kenapa bertanya itu penting? Supaya kita dapat info banyak Bapak Ibu. Informasi tentang konsumen kita ini sangat penting dalam relationship selling. Supaya kita bisa dapat banyak info, nanti waktu presentasi, kita nggak perlu cerita dari A sampai Z, dari Jakarta, dari ujung mana itu? Dari ujung timur, dari ujung timur sampai dari Anyer sampai Panarukan gitu ya. Nggak perlu diceritain semua. Kita hanya cerita yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Ya. Nah, sekarang latihannya Bapak Ibu, saya kasih waktu Bapak Ibu 2 menit untuk coba menuliskan pertanyaan terbuka apa yang kita bisa pakai, ya, yang kita bisa gunakan pada saat kenalan, pada saat di awal sama prospek kita. Bapak Ibu, saya ini bukan generasi milenial, tetapi saya pengen jadi generasi milenial. Maksudnya apa? Kita juga mesti memikirkan dalam era work from home, kerja dari rumah seperti ini, kita kan nggak selalu bisa ketemu orang. Jadi, kita mesti memikirkan pertanyaan apa yang sebaiknya kita tanyakan kalau kita sedang berkontak sama teman kita. Entah kontaknya telepon, entah kontaknya lewat WA, ya, atau lewat medsos. Nah, pertanyaan apa yang kita bisa tanyakan? Coba Bapak Ibu buat di catatan Bapak Ibu, ya. Silahkan 1-2 menit. Pertanyaan terbuka. Tadi saya sudah kasih contoh, misalnya tanya keluhan anakmu apa? Sakitnya kenapa? Apa yang dirasakan? Gimana kondisi kesehatan orang tuamu sekarang? Nah, mungkin dulu kita pernah dengar ibunya pernah kena stroke. Nah, kita tanya, bagaimana kondisi mamamu sekarang? Bagaimana kabar kondisinya?
Yuk, silakan Bapak Ibu, latihan untuk menuliskan pertanyaan terbuka. Oh ya, untuk Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kalau misalnya tidak bisa masuk akses ke Zoom karena sudah 100 orang, bisa langsung masuk ke link YouTube ya, ke YouTube-nya. Saya udah share-kan juga di beberapa grup tadi. Oh, ini Bu Nina juga sudah memberikan ya. Oke, 1-2 menit, silakan. Mungkin bisa juga teman-teman sharingkan di chat ini, pertanyaan terbukanya apa, yang biasanya teman-teman bisa pakai. Misalnya udah lama nggak ketemu gitu ya, terus kita tahu dia dulu hobi menjahit, misalnya, hobi merajut, misalnya. Ya kita tanya, Nita, masih merajut nggak? Gimana kabarnya? Gitu. Nita, anakmu sekarang udah gede ya? Sekolah di mana? Itu bisa pertanyaan terbuka. Kalau pertanyaan tertutup, berarti pilihan. Nita, anakmu sudah SD atau SMP ya? Nah itu pertanyaan tertutup. Jawabannya SD atau SMP. Gitu. Oh, anakku udah SMA. Ya, kan salah kan? Kita mengira masih SD atau SMP, ternyata anak dia udah SMA, gitu kan? Jadi lebih baik pertanyaan terbuka. Jadi kemungkinan jawabannya banyak, gitu ya. Nah, ini beberapa contoh ya, teman-teman. Di masa ini dari Ibu Dr. Nimade. Di masa pandemi seperti ini, kita harus menjaga kesehatan banget ya. Bagaimana caramu jaga kesehatan? Bisa sharing dong, siapa tahu saya bisa mencontohnya. Nah, bagus dok. Benar, ini juga salah satu pernyataan dan pertanyaan yang terbuka ya sifatnya ya. Jadi kita bisa dapat banyak informasi. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Gimana sekarang? Lagi WFO atau WFH? Ya, betul Bu Sari. Sip. Bu Dewi, halo Bu Leni, udah lama banget ya kita nggak ngobrol, betul banget Bu Dewi. Apalagi di sekolah sejak pandemi gini. Hahaha, Bu. Ini ciri khasnya orang Sangguin ini, ada hahaha-nya. Hahaha, buat penghilang bosan sekarang aku punya kebiasaan baru nih, baking. Haha, kebiasaan baru kamu sama anak-anak apa aja ya, Len? Yes, bagus Bu Dewi. Jadi ya teman-teman, pertanyaan terbuka ini gunanya untuk bangun relasi. Dan nggak perlu ada hubungannya dengan sakit penyakit atau dengan kesehatan, nggak perlu. Bisa juga tentang hobi. Teman-teman kalau di High Desert kita belajar tentang teknik prospecting, itu ada yang namanya KPKP. Nah, ini buat teman-teman yang nggak bisa apa namanya, Bu, aku ini pendiam, nggak tahu mesti ngomong apa, mesti ngobrol apa. Ingat KPKP aja. KPKP itu singkatan. K yang pertama adalah keluarga. Nah, biasanya ini kalau sesama mami, sesama ibu-ibu gitu ya, sesama perempuan itu kita biasanya wajar menanyakan soal keluarga. Biasanya kalau bapak-bapak atau cowok-cowok jarang ngomongin tentang keluarga ya. Misalnya keluarga tuh bahkan termasuk orang tua loh. Gimana kabarnya orang tuamu? Nah, itu ya. Itu K yang pertama. KP, P yang pertama. KP ya, K itu keluarga, P itu ini pekerjaan atau profesi. Jadi kita tanya tentang bisnisnya apa, kerjaanmu apa sekarang, sedang usaha apa, nah itu P. Terus K, KPK, K yang berikutnya adalah kesukaan, hobinya apa. Tadi tentang merajut, ini Bu Dewi bilang baking gitu ya. Terus P yang kedua adalah pesan. Pesan itu tadi seperti yang dokter Handayani bilang tadi, masa pandemi ini maklum ya dokter, jadi kalau teman kita dokter ngomong kayak gini, kita, oh ya wajar dia dokter ya, zaman pandemi kayak gini kita harus jaga kesehatan banget loh. Gimana caramu jaga kesehatan? Nah itu, boleh juga, itu KPKP. Jadi teman-teman ingat KPKP untuk bangun relasi, untuk menggali informasi, membangun hubungan, ini bisa dipakai ya di tahap awal. Oke, ini ada lagi Ibu Rinta Kasari. Hai Pepi, apa kabar? Dengar-dengar sekarang udah pindah ke Bandung. Wah, jadi semakin gampang ketemuan dong. Nah, ya boleh ya. Ini misalnya baru tahu kalau dia pindah ke Bandung. Boleh ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya teman kita tidak aktif di medsos, teman-teman ngomong di DM, nggak jawab-jawab, ya memang dia nggak aktif di medsos. Jadi coba cari tahu WA-nya. Ya, dengan WA mungkin lebih cepat informasinya. Oke? Ya, jadi dengan relationship selling kita membuka diri dulu untuk menyapa, untuk membangun hubungan ya. Karena apa? Karena begini nih. Nah, ini ciri-cirinya ini ya. Karena pencet aja udah sebentar ya. Sebentar Bapak Ibu. Nah, sebentar. Nah, ini dia.
Oh ya, sebelum saya lanjut, saya punya film yang menarik. Saya nanti ya habis ini ya. Nah, Bapak Ibu tadi kan sudah belajar membuat pertanyaan terbuka untuk menggali informasi. Kenapa kok itu perlu? Karena saya tunjukkan di gambar ini, Bapak Ibu. Seringkali kita itu kalau traditional selling, kita tuh fokusnya pada proses menjual. Ya, sebentar saya balik lagi ke sini. Prosesnya adalah bagaimana kita menjual, itu adalah traditional selling. Jadi fokusnya itu di pihak penjualnya. Ya. Sementara kalau relationship selling, fokusnya adalah bagaimana konsumen kita ini bisa membeli. Jadi fokus kita adalah di proses pembelian. Ini adalah relationship selling. Itulah sebabnya teman-teman kalau training business plan, saya waktu menjelaskan tentang keuntungan easy starter, saya selalu menjelaskan apa keuntungannya dari pihak konsumen. Karena itu akan lebih mudah kita menjual daripada kita belajar apa keuntungannya untuk penjual. Ya untuk penjual pasti ada keuntungannya Bapak Ibu. Namanya kita ini yang punya bisnis gitu kan. Nah, tetapi bagaimana kita mendekati customer kita sehingga mereka bisa membeli. Nah, peran kita adalah sebagai konsultan yang membantu family kita, membantu teman kita, membantu keluarga kita ini yang sudah punya hubungan baik dengan kita untuk membeli produk, dalam hal ini produk lebah yang tepat untuk kondisinya. Baik itu kondisi kesehatan maupun kondisi keuangannya, ya. Teman-teman bisa melihat ya fokusnya ya. Kalau traditional selling fokusnya sama bagaimana seorang penjual menjual. Sementara relationship selling fokusnya adalah bagaimana kita bisa membantu konsumen kita untuk proses membeli. Ini dua pola pikir yang berbeda, ya. Oke. Karena fokus kita membantu customer kita untuk membeli, maka ya, usaha kita itu digambarkan dengan segitiga ini. Segitiga ini, gambar yang paling bawah itu adalah tahap perkenalan. Tahap perkenalan, di mana di sini kita jalin hubungan, kita bukan hanya kenal nama, tapi kita membangun kepercayaan. Gitu ya, membangun kepercayaan. Di sini porsinya 40%. Teman-teman, ini tidak ada hubungannya dengan jumlah waktu. Ada yang merasa bahwa kelamaan Bu jualan kalau kayak gini. Ya memang dalam hubungan manusia ya, kalau kita mau cepat malah lama. Kalau kita mau melewati prosesnya malah nanti cepat. Ya, ini salah satu filosofinya Confucius ya. Jadi kalau kita dalam hubungan manusia, kita nggak bisa ngebut kayak naik MRT gitu ya, naik pesawat gitu, nggak bisa. Kita butuh prosesnya. Kalau prosesnya sudah kita jalankan, oh nanti yang lain-lainnya akan cepat. Kalau nggak percaya, dicoba. Ya, oke. Di sini di tahap perkenalan, kita penting untuk mengetahui siapa customer kita ini. Anaknya, terus kondisi keluarganya, gitu ya. Tujuannya bukan untuk sok tahu atau kita ini pengen tahu banget gitu, enggak. Tujuannya untuk menemukan kebutuhan. Nah, misalnya kita tahu bahwa bahwa ibu ini punya anak 2, gitu ya. Tapi sekarang mungkin dia yang digalaukan bukan soal anaknya, gitu. Yang digalaukan adalah soal orang tuanya. Gitu. Mungkin orang tuanya amit-amit ya baru kena stroke misalnya. Nah, jadi ketika kita ketemu sama teman kita ini, terus kita tahu, kita bikin asumsi sendiri bahwa dia punya anak 2 yang masih kecil-kecil, maka yang kita tawarkan terus itu adalah madu dan pollen dan honeybee pollen atau kidsri. Gitu ya. Sementara kalau kita kalau kita fokusnya sama tadi relationship selling, kita akan bilang begini sama teman kita. Kita akan bilang, kamu kok kelihatannya galau? Ada apa? Aduh, mamaku masuk rumah sakit tadi malam. Oh ya, jadi kamu sekarang di mana ini? Aku masih di rumah sakit. Gimana kondisi mamamu? Kondisi mamaku begini, 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 dia cerita.
Nah, lihat ya teman-teman, karena begitu kita tahu bahwa dia sedang galau dengan kondisi mamanya, maka yang kita sharingkan itu ya nggak ada hubungannya sama anak-anak. Itu nanti tahap berikutnya. Sekarang yang ini kan adalah mamanya. Nah, kita akan lihat, kita akan menemukan kebutuhannya. Pertanyaan yang menyambungkan itu adalah tanya, kondisi mama sekarang bagaimana? Terus menurut dokter sakitnya apa? Dan sudah diminum obat apa? Oke, dia akan tak, mama saya begini terjadi, soalnya tuh pecah dan gini. Oke, kondisinya sekarang gimana? Oh, lagi di ICU. Nah, teman-teman lagi di ICU. Kalau teman-teman punya akses ke dokter di rumah sakit itu dan bisa membantu sampai memberikan produk lebahnya dalam bentuk sonde yang lewat makanan, oke, teman-teman bisa lanjut terus. Tapi kalau teman-teman tidak ada kenalan dan ini ya, lebih baik teman-teman diam dulu supaya dia tidak tambah stres. Nah, ini dia di sini ya kuncinya ya. Nanti teman-teman bilang gini, oke, sekarang biarkan kondisi mamamu stabil dulu ya. Nanti kalau sudah ini proses penyembuhannya, aku saranin pakai produk lebah. Ya, produk lebah seperti apa? Nanti ya, kamu sekarang fokus dulu sama mamamu 1-2 hari. Besok aku kontak lagi. Nah, ini ya teman-teman ya di sini. Tapi kalau teman-teman punya akses sampai ke dokter yang ada di situ yang bisa benar-benar teman-teman tahu perawat di situ, apalagi ICU, bisa memberikan produk lebah sampai masuk ke sonde dan sebagainya. Nah, teman-teman maju terus. Teman-teman bilang, kalau stroke kayak gitu, ini kondisinya ini ya, time is brain ya. Jadi harus cepat. Dengan saya punya pengalaman, produk lebah itu bisa bantu banget, terutama untuk proses penyembuhannya. Nah, jadi ya teman-teman cerita singkat ini ya, tak kirimin videonya, kamu pelajari gitu ya. Nanti aku bisa bantu ngomong sama dokter yang ada di situ untuk bisa ngasih dalam bentuk sonde bareng sama makanan yang masuk ke mulut karena mungkin mamanya nggak sadar. Nah ini loh teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman sudah menemukan kebutuhan dan membangun trust ya, ini sudah 70% orang ini akan closing begitu. Karena sudah percaya bahwa yang Anda berikan itu bukan sekedar Anda mau menjual, tapi Anda memberikannya, men-sharingkannya karena memang dia lagi perlu. Jadi waktu presentasi pun, ya, walaupun Anda presentasinya tidak lengkap karena memang waktunya nggak cukup, ya, orang ini tetap akan bisa closing. Nah, sampai di sini tentang presentasi, teman-teman, waktu teman-teman presentasi, teman-teman akan menggunakan semua informasi yang teman-teman punya di sini untuk memberikan contoh-contoh waktu presentasi. Misalnya, waktu tanya-tanya ya, ini cerita yang lain lagi ya. Waktu tanya-tanya, kita tahu bahwa teman kita ini belum married. Nah, belum married ya. Kalau belum married kan biasanya hanya untuk stamina tubuh kita sendiri. Nah, tapi kita ada satu pertanyaan penting. Sekarang ini kamu tinggal sama siapa? Kan ini work from home. Oh, aku akhirnya balik ke rumah. Aku nggak kos lagi. Nah, coba ya. Kalau kos ceritanya beda, kalau di rumah ceritanya beda. Makanya kita tanya, oh sekarang kamu balik di rumah. Oh, berarti kumpul dong sama orang tua. Betul, kumpul sama orang tua. Oh, terus kamu selalu work from home? Enggak, aku seminggu 2 kali mesti ngantor. Waduh, kamu ini ya, ngeri juga ya. Resikonya jadi tinggi buat orang tuamu. Iya, aku jadi khawatir juga buat orang tuaku ini. Karena aku begitu kondisi kerjaku. Nah, wah, kamu mesti jaga kondisi dan bukan hanya stamina loh, tapi daya tahan tubuh. Iya ya. Nah, orang tuamu ada keluhan ini enggak? Ada keluhan kesehatan enggak? Enggak sih. Mereka sehat-sehat aja. Oh, nggak pernah medical check up, tes gula darah atau apa, hipertensi itu ya pernah, tapi kondisinya oke. Oh, gitu. Nah, sama orang tuamu berarti mesti juga jaga kesehatan loh. Kamu kalau bisa pulang kantor itu mesti benar-benar semua pakaianmu cuci, mandi dulu apa segala, baru gimana. Iya ya. Duh, aku tapi jadi galau nih, orang tuaku tak kasih apa ya? Gini, aku boleh nggak ya aku berbagi? Aku buat orang tuaku juga aku kasih ini. Nah, teman-teman, di sini waktu Anda presentasi, Anda akan cerita contoh-contohnya itu ya tentang kesehatan, tentang resiko kalau penyakit tua itu kan ada resiko diabetes, hipertensi yang kadang-kadang belum ketahuan kan. Nah, boleh cerita sedikit
gitu, terutama untuk menenteramkan bahwa produk lebah ini justru aman untuk penyakit-penyakit yang dikhawatirkan. Gitu. Jadi presentasinya jadi nggak usah melebar kemana-mana, nggak usah melebar cerita soal honeybee pollen itu bagus untuk anak yang lepas ASI lah, nggak usah cerita soal kids tree lah, nggak perlu. Cerita dulu untuk kondisi dia. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Di sini presentasi sesuai kebutuhan. Bahkan mungkin kalau perlu cerita juga, misalnya Anda lihat ini banyak jerawat misalnya, atau flek hitam banyak gitu. Loh, kamu sekarang perawatan di wajah, aduh nggak berani perawatan sekarang, takut. Oh gitu, jadi gitu wajahmu diapain? Ya kan pakai masker, jadi nggak kelihatan. Ya jangan gitulah, kan tetap aja nih mumpung pakai masker, jadi nanti kalau suatu hari dibuka kan biar surprise, mukamu jadi kinclong, glowing banget, kan gitu pengennya. Ya habis gimana aku jadi ini, nanti ya kita sekarang, kamu boleh nih fokus sama kesehatan kamu, tapi fokus sama perawatan wajah juga perlu loh, gitu. Kapan ini apa namanya? Ini loh, kamu kalau takut khawatir ke ini, kamu pakai ini Biskin. Aku juga pakai Biskin. Nah, ini loh teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah melakukan ini berapa ini? 85-70% effortnya di sini, presentasinya cuma 15%, maka keberatan-keberatan itu akan jarang, akan sedikit keberatan-keberatan. Terutama soal harga. Nah, banyak yang di awal bilang, wah, madu 1 kilo 778. Lah kok mahal banget? Lah biasanya minum madu Nusantara yang harganya cuma 100 ribuan, ya langsung bilang mahal. Nah, tetapi kalau orang tanya harga, teman-teman sudah di awal itu, aduh, kamu kayak orang susah, harga nanti aja, tenang aja, harganya nggak mahal. Nah, itu loh kalau ditanya pertama harga tuh jawabannya begitu dulu. Yang penting keluarga kamu sehat. Ayo kita ngobrol aja dulu tentang kesehatan, baru ngomongin harga, kayak orang susah. Nah, kalau sama teman kan sambil ketawa, sambil senyum, sambil bercanda. Jadi nggak seperti kayak sales sama pihak penjual, pihak penjual sama pihak pembeli ya. Jadi kita cerita dulu apa manfaatnya buat keluarganya. Kita tunjukkan ini ada kebutuhan. Dulu mungkin khawatir minum suplemen, sekarang ini wajib kudu harus. Nih loh, bahkan Kemendikbud itu menginstruksikan kepada semua kepala sekolah dari PAUD sampai SD supaya mengedukasi orang tua, supaya mereka mempersiapkan anak-anaknya untuk daya tahan tubuh dan staminanya, sehingga nanti ketika krisis ini sudah berlalu dan sekolah sudah dibuka, daya tahan tubuh anaknya bagus, jadi tidak rentan sakit. Nah, itu dia kan. Makanya ini anakmu juga perlu minum suplemen. Nah, ini dia ya. Setelah itu closing-nya lebih mudah. Nah, teman-teman, coba kalau dibalik, misalnya teman-teman mencoba closing dulu, nah, terus baru mau cerita. Nah, itu lebih berat, teman-teman. Ya, ini adalah relationship selling. Relationship selling dasarnya adalah kenal, jalin hubungan, dan karena itu timbul percaya, ya. Oke, nah sebelum masuk di di sesi berikutnya, saya mau mengajak teman-teman nonton video ini. Ya. Terus sambil nonton, teman-teman coba refleksikan, coba evaluasi, ingat-ingat selama ini bagaimana cara teman-teman untuk menjalin hubungan dengan konsumen Anda, ya, dengan prospek Anda, ya. Oke, kita akan coba nonton ini dulu. Ini bahasanya bahasa Inggris ya, tetapi tanpa mengerti bahasanya, saya yakin teman-teman bisa. Teman-teman bisa mengerti. Suaranya terdengar jelas ya. Looking for anything in particular, sir? Yes, that necklace there, how much is it? It's £270. All right, I'll have it. Lovely. Orang ini sedang tanya harga kalung nih harganya berapa. Would you like saya it mau. gift wrapped? Yes, all right. Apakah mau dibungkus? Ya, saya mau dibungkus. Let me just pop it in the box. There. Look, could we be quite quick? Bisa nggak agak cepet ya? Ready in the flashiest of
flashes. Tenang Pak, ini akan segera siap dalam hitungan. There, It's great. Ya, not quite finished. tenang Pak, belum selesai. Look, actually, I don't need a bag. I'll just put it in my pocket. Oh, this isn't a bag, sir. Really? This is so much more than a bag. Saya nggak butuh plastik, saya mau langsung taruh di kantong saya. Pak, ini bukan plastik, ini lebih dari plastik. Tenang Pak. Could we be quite quick, please? Prontissimo. Saya ini benar-benar buru-buru, ayo agak cepat dong. Tenang Pak, pasti saya akan cepat. What's that? It's a cinnamon stick, sir. Apa itu? Itu kayu manis. I really can't wait. Oh, you won't regret it, sir. Want a bet? Ada ini. It is but the work of a moment. Ini adalah sebuah karya yang Yeah. Almost finished. Almost finished. What else can there be? You're going to dip it in yogurt, cover it with chocolate buttons. Oh, no, sir. Hah? We're going to Masih pop it in hampir a Christmas selesai. box. But I don't want a Christmas box. But you said you wanted it gift wrapped, sir. I did. This is the final flourish. Can I just pay? All we need now Oh, God. is a sprig of holly. No, no bloody holly. But, sir, Leave it, just leave it. Oh, loitering around the jewellery section, I see. No, I was just looking Don't around. worry, you know. my expectations are not that high. Ah. Gimana ceritanya? Kita bisa lihat apa dari sini? Ya, tadi kita bisa lihat Mr. Bean-nya ya. Ini ya, semoga Mr. Bean beristirahat dengan tenang ya. Beliau baru meninggal dunia. Kita teman-teman bisa lihat bagaimana tadi customer-nya sudah berulang kali menunjukkan bahwa dia itu pengennya cepat gitu ya. Dan bagaimana Mr. Bean-nya ini salah menerjemahkan gitu ya. Dia kan bilang menawarkan untuk dibungkus. Tapi Mr. Bean-nya ini dalam artian dibungkus tuh sampai udah diplastikin masih mau dimasukin dalam box lagi. Loh, kok pakai box segala? Ini aku mau masukin langsung ke kantong jaketku. Loh, tadi katanya Bapak mau minta dikadoin, dipasang gitu. Kalau dipasang gitu, ya ini saya sedang melakukan apa yang diinginkan gitu. Nah, masalahnya Bapak Ibu, masalahnya lama. Orang ini lagi lihat-lihat di situ karena sambil nunggu istrinya. Mungkin istrinya lagi ke toilet atau gimana ya. Dan dia mau bikin surprise. Jadi dia maunya cepet gitu. Itu ada kalungnya bagus, cepet dibungkus, saya cepet bayar, cepet pergi. Nah, tadi akhirnya sampai ketahuan ada istrinya ya. Akhirnya jadi beli nggak? Nggak jadi kan? Nah, itulah sebabnya kita perlu tahu apa kebutuhan customer dan kita belajar kondisi customer kita. Kita belajar mengerti, kita belajar empati. Kalau kita mengerti kondisi customer kita maupun prospek kita bisa kasih the best buat dia. Ya, itu kuncinya relationship selling. Nah, Bapak Ibu, terakhir dari saya ya sebagai summary. Nah, ini. Bagaimana kita bisa berhasil dalam melakukan relationship selling. Bapak Ibu, di bisnis high desert yang disebut berhasil dan sukses dalam relationship selling, ini nanti Bapak Ibu akan punya jaringan yang besar. Jaringan ini bukan hanya first land, tetapi juga sampai kedalaman, karena Bapak Ibu bisa menjalin relasi dengan mereka, gitu ya. Kemudian dalam hal ini kalau jaringan Anda besar, otomatis omsetnya juga akan besar, gitu. Oke, bagaimana caranya? Yang pertama, find commonalities, artinya cari hal yang sama, hal yang jadi concern itu apa ya? Hal yang jadi kepedulian bersama. Ya. Di sini caranya adalah dengan sharing, misalnya gini. Yang tebet tadi contohnya Dr. Handayani ya tadi bilang, iya ya kondisi kayak gini nih kita mami-mami jadi bingung ya mau ngasih anak kita makanan apa.
gitu. Katanya mesti jaga kesehatan. Aduh, ini anak-anak ini nih mau kasih sayur juga bingung. Dikasih sayur sayur banyak takut pestisida, dikasih daging takut ada hormonnya. Nah, jadi cari hal yang sama. Kalau ini sama-sama mami-mami, ya kita pakai bahasa mami-mami. Kalau sama-sama karyawan, ya kita cari bahasa karyawan. Apa sih yang sekarang ini dikhawatirkan oleh karyawan? Wah, kalau work from home terus, aku bakal dikurangi nih ininya. Bakal dikurangi gajinya. Gitu. Uang makan dan uang transport udah pasti dipotong. Waduh, kalau kondisinya kayak gini terus, perusahaan saya bertahan sampai kapan ini? Omset usaha perusahaan aja turun. Nah, cari hal-hal yang sama, kekhawatiran yang sama. Mulailah dari sana, dari situ ya. Yang kedua, build rapport. Build rapport ini artinya membangun hubungan, membangun kedekatan. Membangun kedekatan bisa terjadi banyak hal. Misalnya, teman-teman tahu anaknya teman Anda itu susah makannya. Nah, terus ini misalnya anak-anak yang baru itu ya, baru belajar makan. Aku punya ini loh, aku punya kumpulan resep untuk ini loh, untuk bikin makanan buat anak umur 3 tahun. Gitu. Bentar ya, nanti aku kirim ya buat kamu. Atau ini loh, ada websitenya untuk menyiapkan makanan yang alami gitu. Atau kita bisa kirim video. Oh, kamu vegetarian ya? Kemarin itu loh, ada cara aku menemukan ya, ada caranya bikin sup yang enak vegetarian, sup jamur yang enak. Aku kirim ya. Nah, kayak gitu. Jadi bangun hubungan. Ini ada gambar cookies, ya. Artinya apa? Jalin kedekatan, teman-teman. Masih masih ingat yang kemarin ikut acara Pak Julianto, The Power of Giving. The power of giving. Misalnya kita tahu, anaknya nilainya bagus ya anakmu ya. Iya, puji Tuhan lah, alhamdulillah nilainya bagus. Aku punya hadiah buat anakmu. Tenang. Nggak usah repot-repot lain, nggak usah repot. Enggak repot-repot. Ini aku punya hadiah memang buat anak-anak yang kayak anaknya kamu itu. Punya rapot hasilnya bagus, ini dari anak-anak asuhku. Nanti deh, tenang, terima kejutannya. Terus kita kirim. Misalnya kita punya mainan yang kemarin dipesan dari SPI, boleh dikirim. Ya, atau ini loh, anakku baru belajar bikin cookies. Anakmu pasti suka juga ya. Yuk kapan-kapan bikin cookies bareng, apalagi kalau dulu ada misalnya fun bake segala ya. Boleh, jadi bangun hubungan, belum tentu dengan hal yang berhubungan dengan HD, kadang-kadang nggak ada hubungan sama HD boleh. Ya. Yang ketiga, menawarkan sesuai dengan tipe kepribadian. Nah, Bapak Ibu, di High Desert kita diajarin tentang 4 tipe kepribadian. Ini ada bukunya, judulnya tipe-tipe kepribadian, karangannya Florence Litters ya. Saya belajar ini dari sejak kuliah dulu gitu ya, dan tidak merasa bosan untuk belajar terus gitu. Bukunya gampang kalau teman-teman bisa cari ya, teman-teman belajar 4 tipe kepribadian, sanguin, melankolis, koleris, dan flegmatis ya. Nah, ini dengan tahu tipe kepribadian orang dan teman-teman tahu tipe kepribadian masing-masing, teman-teman bisa menawarkan menjual sesuai dengan tipe kepribadiannya dia. Ini teman-teman 4 tipe kepribadian ini, bahkan saya punya materinya untuk menjual melalui mengenal tipe-tipe kepribadian. Nanti kapan-kapan ya, kalau teman-teman sudah belajar dari Koyul, nah nanti kita belajar lanjutannya. Nah, di sini teman-teman akan belajar kalau kepada orang yang sanguin itu teman-teman mesti menawarkannya dengan ceria dan dengan santai, karena orang sanguin nggak suka detail, nggak suka yang ruwet-ruwet. Dia sukanya ini barangnya menarik dan dia diyakinkan bahwa dia perlu, dia langsung beli. Karena orang sanguin lebih impulsif, gitu ya. Tapi kalau orang sanguin Anda tawarin dengan serius, terus Anda menunjukkan ini loh fakta-faktanya. Terus Anda lama gitu jualnya ya. Anda mesti kirimkan dulu Oppo Elix videonya, terus videonya Clover Honey, habis itu apalagi Anda kirimkan fakta-faktanya, nggak akan beli orang sanguinnya, ada sebel sama Anda. Gitu ya. Jadi orang sanguin itu mesti nyantai gitu. Mesti dipuji-puji. Nah, itu. Jalin hubungannya begitu orang sanguin. Tapi kalau orang melankolis, nggak bisa Anda puji-puji, Anda cengengesan, hahaha,
mereka nggak menganggap Anda serius, malah Anda dicuekin. Karena orang melankolis mau fakta dan data, supaya dia bisa menganalisa dengan baik dan dia akan memutuskan dengan cepat. Enggak, dia perlu dibantu untuk bikin keputusan beli. Kalau orang sanguin itu bantu keputusan belinya itu adalah mau beli A dan B atau A dan B, C, D, E gitu ya. Jadi bisa beli semua. Mau beli semua atau beli sebagian, itu orang sanguin ya. Kalau orang melankolis enggak. Orang melankolis itu akan mencocokkan dulu dengan kebutuhannya apa yang menurut dia butuh. Terus dia akan banding-bandingkan dulu. Nah, oleh karena itu, kepada orang melankolis, kita akan membantu dengan cara menyajikan fakta dan data yang beneran dia perlukan. Misalnya, ada keluarganya yang COVID, oke, yang Anda tunjukkan adalah fakta-fakta untuk COVID. Apalagi yang ada diabetesnya, Anda tunjukkan bahwa produk lebah itu aman untuk diabetes, ada videonya. Nah, itu orang melankolis seneng banget. Setelah itu orang melankolis harus Anda bantu. Bantu dengan apa? Bu, kalau buat kebutuhan Ibu, saya sarankan beli paket. Karena paket ini dengan harga segini, Ibu langsung dapat diskon. Yang kedua, Ibu dapat produk langsung. Nah itu kalau buat orang melankolis. Kalau buat orang flekmatis, ya Anda tunggu sampai bertahun-tahun nggak akan bakal beli. Karena dia tidak bisa mengambil keputusan. Anda mesti bantu dengan cara kasih pilihan. Tadi pertanyaan tertutup. Mbak, Mas, Pak, Bu, Bapak mau yang paket ini atau paket yang ini? Kalau yang paket ini, anaknya bisa ikut minum juga karena hadiahnya kids free. Kalau yang ini, ya buat orang tua saja. Misalnya, anaknya nanti bisa dikasih pollen dibagi 2. Tapi kok yang power pack ini, yang 4-star ini isinya lebih banyak ya? Ya, karena memang ini untuk kebutuhan satu keluarga. Oh gitu ya. Kalau menurut kalau saya lihat, saya analisa, saya sepertinya butuh yang power pack aja. Ya udah, power pack. Jadi Anda kalau untuk orang flekmatis dan orang melankolis, Anda kasih pilihan ini atau ini. Jangan nunggu gini. Kapan ya kita bisa ketemu? Ya kapan-kapan jawabannya. Anda nggak akan pernah bisa ketemu. Gitu. Jadi kasih pilihan. Mau ketemunya Selasa siang atau Kamis sore. Mau ketemu itu lewat Zoom, mau Selasa siang atau Kamis sore. Gitu. Ya, teman-teman. Yang keempat, fokus sama pelanggan Anda. Fokus sama pelanggan Anda ini berarti Anda juga mesti memfollow up mereka. Jadi ketika mereka sudah membeli produk Anda, 3 hari kemudian Anda mesti cek bagaimana kondisi mereka, sudah diminum sesuai takaran belum, gitu ya. Terus sesudah diminum, gimana rasanya? Nah, itu dia. Itu follow up. Sampai ke follow up bisnis, ya. Tapi fokusnya ke pelanggan. Jadi kita bisa bilang begini, Bu, kan misalnya kita tahu ya, dia pas-pasan sebetulnya. Nah, dia memaksakan diri untuk beli produk ini karena pengen sehat. Jadi kita tanya, kita tunjukkan bahwa, Bu, saya sebetulnya pengen ngajak Ibu pakai gratis loh. Apalagi dengan kondisi kayak gini kan budgetnya lumayan, Bu, buat ditabung, buat budget untuk beli produk ini bisa ditabung buat bayar uang sekolah. Iya ya, bener juga ya. Gimana Mbak Leni caranya supaya bisa pakai gratis? Oh, beneran ini Ibu pengen pakai gratis? Iya, tapi mesti belajar loh Bu, supaya bisa pakai gratis. Iya, ya saya mau nih belajar. Nah ini, kita ada beasiswa Bu, acara yang namanya bootcamp. Nanti Ibu bisa belajar, jadi Ibu bisa punya bisnis. Ini loh, fokus sama pelanggan. Jadi Anda masuk ke mereka, bukan hanya sudah selesai beli, udah, nggak diapa-apain. Tapi Anda benar-benar punya catatan. Ya, makanya teman-teman juga bisa beli tuh dari ini ya, dari Billionaires ya, yang daftar nama, yang juga ada ininya untuk catatan, juga catatan konsumen ya. Anda punya catatannya di situ. Sehingga Anda bisa follow up mereka. Follow up sesuai kebutuhannya mereka. Gitu ya. Oke. Ini juga termasuk sampai ke ini ya, kalau misalnya ada promo gitu ya. Nah, teman-teman bisa ini ke sana juga. Sampai ke caranya mereka belajar. Yang kelima adalah buat nilai tambah. Buat nilai tambah itu maksudnya gini. Jadikan hubungan pertemanan Anda itu bukan hanya sekedar pertemanan, sekedar upline downline, sekedar karena bisnis HD. Enggak. Tapi jadikan pertemanan Anda itu sesuatu yang istimewa, yang membuat dia nggak bisa pindah ke lain hati. Misalnya, tiap
tiap kali ada anaknya ulang tahun, nah kita mesti ingat gitu ya. Kalau kita belum bisa ngasih kado ya paling enggak ucapkan selamat gitu kan. Terus apalagi teman-teman? Misalnya kita tahu bahwa rekan kerja kita ini lagi sibuk nih. Mungkin orang tuanya lagi sakit. Nah, kita tawarkan, kamu nanti mau nengok ke rumah sakit, mau jaga rumah sakit lagi? Iya. Anakmu sudah punya makanan belum buat makan malam? Aku kirimin mie goreng ya. Kebetulan aku lagi bikin, nggak usah repot-repot. Nggak apa-apa, nggak repot kok. Memang aku bikinnya lebih kebanyakan. Nah, kirimin. Jadi, buat mereka itu merasa bukan hanya sekedar berteman gitu ya. Terus Anda juga tahu misalnya impiannya. Anak kamu pengen ini ya? Pernah bilang nggak pengen ke luar negeri? Iya, pernah bilang pengen ke luar negeri. Yuk kita wujudkan yuk impiannya yuk. Aku mau ngajak kamu untuk jalan-jalan ke luar negeri bareng anakmu juga. Kita coba yuk kejar kapal pesiar. Aku komit nih, aku temenin kamu. Kita mulai ya dari sekarang ya. Bener nih ya, kita mulai ya. Iya. Dampingi dan wujudkan sampai benar-benar terjadi. Nah, itu dia nilai tambahnya. Jadi teman-teman, membangun relationship selling bukan hanya untuk sekedar mengejar omset, tetapi di sini Anda jadi punya keluarga yang berbisnis. Ya, itu saja dari saya, Bapak Ibu. Relationship selling ini adalah salah satu cara untuk membantu Anda bisa lebih sukses dalam menjalankan bisnis high desert. Karena di sini Anda bisa membangun hubungan, ya, dan Anda bukan seperti menjual, tetapi Anda seperti sharing, ya, seperti berbagi. Pada saat Anda bercerita, Anda seakan-akan bukan presentasi, tapi Anda sedang sharing. Anda ceritakan, kalau saya jadi Anda, kalau saya di posisi Anda, saya melakukan ini. Karena setelah saya pelajari produk lebah itu begini. Nah, teman-teman, tadi waktu nonton film kan saya mengajak Anda untuk coba memikirkan bagaimana selama ini sikap Anda terhadap bisnis ini, sikap Anda terhadap konsumen Anda, sikap Anda terhadap prospek dan rekan kerja Anda. Ya, kalau ada yang bermanfaat dari sesi ini, silahkan untuk dicoba. Cari hal-hal yang luar biasa yang membuat nilai tambah untuk hubungan Anda. Karena melalui hubungan yang ada nilai tambahnya, kita akan punya jaringan yang kuat dan tentu saja omset pasti akan mengikuti. Itu saja dari saya, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di acara-acara berikutnya. Sebelum kita akhiri, saya punya satu acara yang saya bisa tawarkan untuk Anda. Ini acaranya bagus banget, namanya Here I Am, My Personality. Di sini Koyul akan sharing dari hari Sabtu tanggal 22 ya sampai tanggal 25. Teman-teman bisa kontak lewat saya, bisa juga kontak langsung ke teman-teman di MIC maupun di SPI untuk ikut acara ini atau tanya kepada upline Anda ya. Bisa juga. Kalau teman-teman ini kan belajar tentang personality kita, bagaimana kekuatan kita, terus bagaimana membangun hubungan dengan orang lain yang personality-nya sama ataupun berbeda, ini bisa dipakai banget untuk jalin hubungan ya, relationship selling. Dan yang satu lagi acara nanti pertengahan bulan November, awal November ya, tanggal 6, itu ada yang namanya bootcamp. Nah, kalau itu paketnya lengkap, teman-teman. Teman-teman sebaiknya mengajak banyak orang untuk acara bootcamp ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan sekarang saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Sebelum saya kembalikan ke Nina, kita akan coba bahas. Oke, sebentar dari atas. Ada pertanyaan, oh ya tadi ini pertanyaan, contoh pertanyaan terbuka. Oke, ada pertanyaan untuk saya Bapak Ibu? Nah ini, dari Bunda Novila ya. Pagi Bu Leni, saya sudah sering banget melakukan pertanyaan terbuka pada teman-teman lupus saya yang sedang flare di Messenger. Saya berpikir kalau mereka sedang butuh produk. Pada saat saya bertanya, rata-rata mereka
responsif dan menceritakan kronologi sakitnya. Tapi begitu saya sharing tentang produk HDI dengan testimoni saya sendiri, kebanyakan hanya bilang terima kasih dan nggak menanggapi tentang produk yang saya tawarkan. Apakah pikiran saya salah ya? Ini tidak salah, Bu. Ibu betul sekali caranya, yaitu tanya kabarnya, terus mereka akan responsif dan menceritakan kronologi sakitnya. Nah, sampai di sini, jangan langsung sharing produk HD. Kalau Anda langsung sharing, Anda itu seperti kesannya tadi, transaksional selling. Ya. Jadi, kalau Ibu tanya kabar, tanya kondisi mereka bagaimana, maka Ibu mesti merespon dulu. Misalnya mereka yang cerita, ya, mereka cerita kronologi sakitnya gini. Maka Ibu harus jawab, harus respon itu. Oh, waduh, ini juga ya, pengalaman kamu serem juga ya sampai kondisinya kayak gitu. Aku ikutan ini ya, aku nggak mau ikutan prihatin, tapi aku ikutan mau nambahin semangat kamu. Ayo ya, kita lawan penyakitnya sama-sama, gitu. Terus kita tetap mesti semangat, gini. Nah, kita terus begitu. Nah, terus kita catat, Bapak Ibu. Kita catat, misalnya kita bikin catatan si A, kondisinya begini. Si B tadi sharing begini. Si C kondisi sharing begini. Setelah itu, Bapak Ibu japri. Teman-teman minta nomor HP-nya dong, supaya kita bisa tetap kontak. Ya kan kalau lewat messenger gini kan nggak selalu lihat messenger ya, supaya lebih akrab lah. Nah, minta WA-nya. Atau DM pribadi. Ya. Terus kemudian waktu di WA, teman-teman bilang, aku tadi sangat terinspirasi loh dengan ceritamu. Ya aku doakan kamu selain pakai obat dokter, kamu minum suplemen apa? Ini loh pertanyaan penghubungnya. Minum suplemen apa? Karena kita ingin tahu bagaimana pandangan orang tentang suplemen. Ada orang yang merasa bahwa obatnya itu sudah banyak dari dokter. Nggak perlu kamu tawarin aku suplemen. Aku takut tabrakan sama obat, apalagi sakitnya lupus. Nah, begitu loh teman-teman. Itulah sebabnya jangan langsung menawarkan. Tapi teman-teman tanya dulu. Selain obat, minum suplemen atau minum obat apa? Enggak minum apa-apa, aku mau fokus sama dokter. Oh gitu. Boleh tahu nggak tujuan obatmu apa? Ya obatku ini hanya untuk ini sih, kalau aku pusing, kasih obat ini. Jadi hanya meredakan gejalanya. Maka teman-teman akan cerita. Ceritanya sekali lagi sharing. Aduh, aku dulu sama pola berpikirnya kayak kamu. Aku ini ngeri kalau pakai obat-obatan atau obat-obatan selain obat dokter. Jadi aku fokus sama obat dokter. Lihat teman-teman, cari hal yang sama supaya dia juga merasa kita ini senasib sama dia. Cari hal yang sama. Nah, terus karena aku pengen kondisiku lebih bagus lagi, aku pelajari tuh, cari minum apa ya, karena aku nggak bisa ngandelin makanan, nafsu makanku kan kalau lagi kambuh nggak enak. Jadi aku coba cari-cari ya, minum apa ya, aku pelajari. Ternyata sampai ada teman yang terserah ibu mau bilang ada teman atau setelah ibu ternyata menemukan bahwa ada apiterapi. Apa itu apiterapi? Apiterapi itu penyembuhan dengan produk lebah. Ingat ya Bapak Ibu, yang ditawarkan bukan produk HD. Yang Bapak Ibu tawarkan adalah konsep apiterapi, konsep bagaimana produk lebah membantu kesehatan. Gitu. Kalau Bapak Ibu menawarkan produk HD, Bapak Ibu jadi sales lagi. Tapi kalau Bapak Ibu menawarkan produk lebah, konsepnya menjelaskan bagaimana produk lebah bekerja di tubuh kita, Bapak Ibu sedang menjelaskan hal yang umum, sharing biasa. Nah, terus teman Anda akan bilang gini, waduh, ternyata produk lebah itu bagus ya, tapi nyari di mana? Aku belum pernah dengar tuh, pollen, propolis, solar jelly. Nah, itu dia. Aku juga begitu. Ingat, cari hal yang sama. Jadi kita senasib, ya, jangan berdiri berhadapan. Itu kuncinya relationship selling. Sama, aku juga begitu. Sampai akhirnya aku kenal sama High Desert. Nah, aku percaya banget karena sertifikasinya begini. Jadi produk lebah itu kan harus dicari itu sertifikasinya tidak mengandung tidak mengandung alkohol,
tidak ada proses, jadi alami dan sebagainya. Nah itu Bapak Ibu kan nggak secara tidak sadar udah melakukan presentasi. Nah itu dia ya, Ibu. Semoga ini membantu Bunda Novilia. Oke. Apalagi ya? Ini Made Handayani. Ini bulan ini siapa penulis tipe kepribadian? Bukunya Florence Litter. Ibu cari aja, Ibu ketik Google, itu namanya teka-teki kepribadian. Di Billionaires itu juga dijual, Bu. Ibu bisa lihat juga Ibu bisa tanya juga ke Billionaires, ke Mbak Wiwi juga bisa tanya, ada nggak buku tipe-tipe kepribadian, ya, pohon kepribadian, tipe-tipe kepribadian, sampai bagaimana, itu banyak bukunya, Bu. Sambil, kalau saya jadi ibu, saya belajar ikut yang Pak Julianto. Kalau nggak salah ada promo untuk teman-teman HDI, ya, ikut. Oke. Florence Litter tulisannya, Florence Litter. Bu Leni, kalau prospeknya orang pragmatis buat bisnis gimana ya caranya? Nanti Bu Ana, orang pragmatis itu orang yang cari kedamaian, orang yang nggak susah untuk berubah, orang yang maunya peace, nyantai. Nah, maka kita bilang, kamu mau nggak suatu hari nanti kamu santai-santai tetapi tetap dapat uang? Hah, mau? Gimana tuh caranya? Nah, bisnis HD. Bisnis HD kan capeknya cuma di awal aja, 3 tahun pertama. Nah, setelah itu kamu bisa, kenapa kok 3 tahun sih, Bu? Lama banget. Teman-teman, semua yang namanya bisnis, HiDesert ini bisnis real kan, itu pasti capeknya 3 tahun pertama. Tapi capeknya 3 tahun pertama di HD itu potensi income Anda sudah bisa mencapai puluhan ratusan juta ya. Itu dia ya. Jadi Bu Ana, kalau orang pragmatis ini, Ibu harus tahu dulu bahwa butuh kesabaran karena mereka nge-flow gitu ya, ikut aliran air mau damai dan sebagainya. Jadi cari ininya, apa sih hot button-nya itu memang susah-susah gampang ya, tapi yang pasti Ibu lihat anaknya sekolah apa enggak, nah itu sekarang kerjaannya gimana, berangkat aja dari kebutuhan-kebutuhan seperti itu untuk bekal open mind kita ya. Oke, nanti untuk yang lebih detail Bu Ana mesti konsultasi ke upline-nya ya. Saya senyum-senyum nih, upline-nya siapa ya? Oke, Bu Dr. Handayani juga, Bu Leni bagaimana agar bisa meniru prinsip berbagi ya, Bu Leni sharingkan pagi ini. Oh Bu, mudah sekali Bu, di HiDesert kita diajarkan untuk itu. Prinsip berbagi, ini yang berbagi yang Ibu maksud ini ya, kepada orang ya. Prinsipnya gini Bu, kalau saya mulainya dari konsepnya bisnis HiDesert ya teman-teman. Bisnis HiDesert ini konsepnya adalah kita menemukan menggunakan produk lebah untuk jaga kesehatan keluarga kita. Nah, karena yang kita gunakan adalah produk lebah yang direferensikan semua kitab suci agama dan semua kesamaan dari kitab suci agama adalah kebaikan, gitu ya. Maka kita perlu sharingkan ke orang kebaikan ini supaya lebih banyak lagi orang yang sehat, orang yang happy, orang yang bahagia, orang yang sejahtera. Nah, dengan membagikan itu, ya bukan pamrih, tapi pastilah akan ada apa? Akan ada berkat buat keluarga kita juga. Nah, konsepnya kayak gitu, Bu. Konsepnya namanya kebaikan itu pasti berulang. Kebaikan itu pasti seperti lingkaran, akan kembali lagi ke kita. Maka dari itu, sebetulnya budaya berbagi itu adalah budaya orang Indonesia ya, Bu. Masih ingat ya dulu kalau ketetanggaan kan kita pasti kalau punya makanan kita goreng pisang gitu ya. Sedikit-sedikit kan pasti ya ini anterin ke sebelah gitu kan. Ya mulai lagi lah Bu budaya seperti itu ke teman-teman. Ya. Seperti itu ya Bu, mulai dari hal kecil. Tapi ini bukan berarti begini ya. Ada orang yang mengira berbagi dalam bisnis ini tuh dengan cara bagi-bagi sampel. Tidak ya Bapak Ibu, di HiDesert ini kita nggak belajar bagi-bagi sampel tuh. Jadi prinsipnya bukan bagi-bagi sampel. Misalnya gini, ini kamu coba dulu deh tak bagiin. Ya kalau Bapak Ibu modalnya ada ya boleh aja. Tapi itu caranya juga tidak terlalu efektif. Gitu. Bapak Ibu caranya dengan apa? Kalau mau coba 1-2 tablet, oke boleh. Ini aku ambilkan dari iniku ya, dari ini konsumsiku di rumah.
Tapi kalau menurut saya pakai 1 kali aja ya nggak ada ininya kan, produk lebah itu bekerjanya di pondasi. Kalau ibarat bangunan kerjanya di pondasi, jadi di sel. Kalau cuma minum 1 polen kan nggak berasa apa-apa. Kalau aku sarankan kamu coba. Kamu coba misalnya 1 minggu. 1 minggu itu loh paling 4.000 kali 5, 20.000 pakai polennya. Misalnya mau coba begitu ya boleh, gitu ya. Tapi tidak dibagi-bagi gratis Bapak Ibu. Ya, untuk anak-anak SPI aja kita nggak mengajarkan untuk bagi-bagi gratis, ya. Kita mengajarkan untuk apa? Kita ini berbaginya ilmu, gitu. Jadi kita nggak memberikan ikannya langsung, tapi kita ngajarin caranya mancing ikan. Nah, konsepnya gitu ya. Oke. Apakah meeting ini direkam? Saya ketinggalan. Sepertinya direkam, Bu. Nanti bisa lihat di YouTube ya. Oke. Bu Yuliawati, Bu Leni jika ingin membangun teman baru di FB, IG, saya kan belum mengetahui keempat sifat tersebut. Bu Leni, bagaimana nih pertanyaannya sebentar? Jika ingin membangun teman baru di FB, IG, saya kan belum mengetahui keempat sifat tersebut. Bagaimana? Terima kasih. Bu, kalau di forum IG sama FB, ya kan kita nggak bisa spesifik untuk tiap orang. Jadi kalau di FB sama IG, misalnya follower Ibu ada 500 gitu ya, sampai 1.000 gitu. Kan Ibu nggak perlu minta mereka tes kepribadian satu-satu, gitu ya. Tapi kalau Ibu mau PDKT sama mereka, Ibu lihat apa yang biasanya mereka posting gitu ya. Kalau teman-teman yang sanguin biasanya lebih sering posting biasanya, dan kebanyakan yang sanguin ini narsis. Teman-teman yang sanguin pasti ketawa-ketawa. Yang begini begitu. Nah, ini ciri-cirinya sanguin. Terus bajunya bagus-bagus, terus gayanya macam-macam gitu ya, dan nggak malu untuk bergaya. Itu orang sanguin, Bu. Tapi kalau fotonya sama terus ya, cara posenya sama terus, itu bisa aja orang melankolis atau orang plekmatis. Gitu. Kalau orang koleris biasanya cenderung kalau orang koleris itu seperti saya contohnya orang koleris ya. Ini seneng kasih nasihat gitu. Seneng kasih nasihat, terus kalau gayanya tuh biasanya jaim, sok jaim. Nah, itu bisa begitu, Bu. Nanti PDKT-nya bisa ini ya. Nanti Ibu belajar dulu deh sifat-sifat itu, nanti Ibu akan tahu. Ya, kapan-kapan seru juga ya kalau kita belajar 4 tipe kepribadian sama contoh-contohnya kalau di medsos ya. Nah, kalau orang sanguin tuh biasanya suka nyablak, suka impulsif gitu. Kalau ada apa-apa nggak nanya babi bu, langsung nyamber aja. Ya, itu ciri-ciri orang sanguin. Kalau orang melankolis dipelajari dulu. Dikumpulkan dulu fakta-faktanya. Nggak gampang kemakan hoax. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan yang lain. Bunda Novial ini ternyata memang banyak kesalahan di saya. Oh, Bu, itu bukan kesalahan, Bu. Itu proses belajar. Ya, proses belajar, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Justru kalau kita dari kesalahan kita belajar, maka kita tahu apa yang benar dan bagaimana caranya. Dan Ibu ada di bisnis yang tepat, karena di High Desert ini adalah bisnis kita, di mana kita bisa belajar caranya jadi pebisnis. Nah, itu dia. Ibu Victoria, kalau obat dokter bisa nggak dikonsumsi berbarengan dengan produk lebah? Bisa, Bu, karena produk lebah ini sifatnya di tubuh kita adalah sebagai makanan kesehatan. Jadi bukan obat, dia justru mendukung kerjanya obat. Malah kerjanya obat jadi lebih baik lagi. Ya. Oke, dari ini Bapak atau Ibu Furianto. Biasanya kalau pakai tok berarti Bapak atau cowok ya. Ternyata selama ini saya selling tradisional. Oke, baru sekarang saya dicerahin. Oke, kemarin saya nanya kabar vitamin apa dikonsumsi dan terus saya langsung nembak keunggulan madu HDI. Langsung jawabnya produk HDI mahal. Salah nembak saya. Oke. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita juga mesti mengukur customer kita. Kalau misalnya ya customer kita itu biasanya pakai itu loh vitamin C yang harganya cuma 500 perak satu butirnya, yang satu boxnya itu harganya satu botol cuma berapa ya 20.000 gitu ya. Atau dia biasa minum suplemen untuk anaknya, beli yang kurkuma atau apa yang harganya 25.000. Nah, kita perlu tahu juga karena caranya kita jadi beda. Gitu. Jadi know your customer. Mengertilah dan ketahuilah customer Anda. Jadi Anda bisa tahu bagaimana cara masuknya. Gitu. Kalau Anda misalnya tahu bahwa, oh Mbak, kamu kasih anakmu vitamin C-nya pakai yang ini nih.
Sini ya harganya misalnya 500 perak satu butirnya. Terus kamu masih kasih apa lagi? Aku kasih ini lagi apa susu sapi susu formula. Nah, susu formula 1 bulan berapa? Segini. Lah, 1 bulan susu formulanya 200.000 Bapak Ibu. Lah kan mendingan dibelikan pollen. Kayak gini ditawarin Kidsri nggak? Enggak, Kidsri jadi mahal. Tawarin pollen aja. Anaknya sudah umur 6 tahun. Terus gimana kalau pollen bagi 2? Setengah-setengah. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kantongnya customer kita. Kalau dia bilangnya, oh madumu mahal. Loh iya, Bapak Ibu tahukah, madu itu adalah produk lebah yang paling mahal. Ya kan? Coba Bapak Ibu bandingkan dengan Royal Jelly. Royal Jelly manfaatnya sampai sel. Minumnya cuma 1 sendok takar. Satu yang 150 gram itu buat 2 bulan kalau sendirian. Lah kalau madu, setengah kilo, 335, sekali minum 1 sendok makan. Gitu ya. Manfaatnya belum sampai ke sel, tidak seperti Royal Jelly. Setengah kilo habis dalam waktu setengah bulan. Nah, itu loh Bapak Ibu ya. Satpam security. Pakai apa biasanya? Dengan tahu mereka biasa pakai apa, Bapak Ibu bisa mengopenkan pikiran mereka. Ya, intinya adalah know your customer. Listen, jadi pakai telinga kita dulu, dengarkan dengan hati, coba mengerti posisi mereka. Baru kemudian dari situ kita sharing. Oh, kalau saya jadi ibu dengan kondisi anak kayak gini, maka saya akan begini. Ya, oke. Pagi Bu, bagaimana upaya mempertahankan konsumen kita agar mau order lagi? Pak Irfan, ya gini Pak, kalau ke konsumen kita jangan sampai gini ya, oh mereka sudah beli 1 paket, nanti kita melupakan dia, terus 1 bulan kemudian baru kita tanya, Pak mau belanja lagi nggak? Oh masih ada. Waduh. Bulan depan setelah lewat 1 bulan baru kita ingat, karena kita mungkin diamond-nya kurang 1 manajer atau gimana, baru kita ingat, Pak gimana Pak, mau beli madu lagi? Oh masih ada. Nah coba itu 2 bulan masih ada, berarti apa? Tidak dikonsumsi. Ya, jadi lebih baik Bapak Ibu tanya kabarnya. Pak Irfan, apa kabar? Oh baik. Wah, gimana Pak kabarnya? Kemarin yang waktu itu orang tuanya sakit, misalnya kita catat ya Pak Irfan ini beli madunya itu kenapa? Misalnya buat orang tuanya sakit ya, kita catat sakitnya apa. Itu kita punya daftar konsumen ya. Nah, sekarang sudah ada yang bentuknya digital, Anda tinggal beli 50.000 aja, sudah beli sistemnya, Anda bisa masukkan semua customer Anda di situ, Anda jadi bisa memantau dengan baik. Oh, Pak Budi ini beli madu karena beli paket isi starter itu karena waktu itu bapaknya kena COVID. Nah, sekarang kita tanya gimana kondisinya. Sekarang kondisinya bagaimana? Oh, sudah bagus. Pak, kalau sudah bagus, jangan lupa ya tetap diminum produk lebahnya. Mungkin takaran minumnya dikurangi, nggak apa-apa, tapi tetap diminum. Karena sampai hari ini belum diketahui. Dokter pun juga belum tahu apa efek sampingnya COVID terhadap organ tubuh kita, terutama paru-paru. Apalagi yang sudah pernah kena ventilator itu ya. Jadi kita nggak tahu efek jangka panjangnya. Jadi sebaiknya biarkan produk lebah menjaga kesehatan Bapak Ibu sekeluarga. Jadi kayak gitu Bapak ya, Pak Irfan ya. Coba ditanya lagi, coba di follow up bagaimana kondisinya sekarang. Siapa yang kemarin pakai gitu. Tanya, lu kok masih ada? Apakah ada kekhawatiran apa atau ada yang nggak jelas kenapa kok belum pakai kayak gitu ya. Nah, mempertahankan ini juga berarti jalin kedekatan Pak, jalin kedekatan. Misalnya kita bisa tanya. Misalnya kalau ini bapak-bapak sesama bapak-bapak tanya, Pak, bagaimana kondisi kerjaannya sekarang? Kerja dari rumah atau kerja dari kantor? Oh, saya kerja dari kantor. Oh, gitu. Waduh, itu mesti jaga kondisi ya, Pak? Ya, Pak, di kantor Bapak ada yang kena COVID nggak? Oh, belum ada tuh. Ya, mudah-mudahan belum ada. Jadi, tanya hal yang lain, cerita hal yang lain kalau ketemu atau kalau sedang ini. Misalnya Anda lihat ya, customer Anda ini lagi pasang profil WA yang baru. Nah, Anda ikutan komen, Anda ikutan kasih respon. Atau Anda tahu orang ini lagi pasang IG, baru posting apa. Ya, Anda respon. Jadi, bangun kedekatannya itu bukan hanya tentang mau belanja produk lagi apa enggak. Tapi bangun kedekatannya sebagai teman, sebagai saudara. Kayak gitu ya, Pak Irfan ya. Oke. Trims banget Bu Leni. Oke, sama-sama Bu. Oke. Nah,
Itu saja, Bapak Ibu, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Tadi saya rencanain cuma sampai jam 9. Aduh, mohon maaf, sudah terlambat 20 menit. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan manfaat dari acara ini. Kalau mendapatkan manfaat itu semata-mata karena kemurahan Tuhan buat Anda semua. Dan kalau ada yang salah, ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf, itu murni karena ketidaktahuan saya. Saya berharap Bapak Ibu sukses selalu di Hai Desa, tetap jaga kesehatan dan kebahagiaan orang-orang yang Anda sayangi, orang-orang yang Anda cintai, dan semua orang yang berhubungan dengan Anda. Sukses selalu, dan selamat pagi. Bu Nina, saya kembalikan ke Bu Nina. Terima kasih. Oh ya, kalau Bu Nina mungkin tidak ada lagi, jadi teman-teman, terima kasih ya atas perhatiannya. Jadi sampai ketemu lagi di acara-acara yang lain. Jangan lupa yang di YouTube untuk subscribe di channel YouTube HDI Gading Serpong. Jangan lupa like dan komen. Terima kasih.